Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Amanda. Saya mahasiswa dari IAIN Langsa, Fakultas Tarbiyah dengan jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa jenis penelitian, yakni ada 6 penelitian. Berikut penjelasannya. Silakan menyaksikan. Adapun yang pertama yaitu penelitian kualitatif. Ada beberapa pendapat para ahli yang mendefinisikan pendekatan kualitatif. Salah satunya yaitu Bogdan dan Taylor mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama studi kasus, deskriptif, tindak kelas, fenomenologi, etnografi, sejarah, dan grounded. Adapun prosedur penelitian kualitatif yaitu yang pertama itu mengidentifikasi masalah, yang kedua yaitu pembatasan masalah, yang ketiga yaitu penetapan fokus penelitian, yang keempat yaitu pengumpulan data. Adapun pengumpulan data terbagi menjadi beberapa, yaitu rancangan atau skenario penelitian, memilih dan menetapkan setting atau latar, mengurus perizinan, memilih dan menetapkan informan atau sumber data, menetapkan strategi dan teknik pengumpulan data, serta menyiapkan sarana dan prasarana penelitian. Dan yang kelima yaitu pengelolaan dan pemaknaan data, yang dimulai itu sejak memasuki lapangan. Dan yang keenam yaitu pemunculan teori seperti konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis. Dan terakhir yaitu pelaporan hasil dari penelitian. Adapun yang kedua yaitu penelitian kuantitatif. Menurut S. Morgono, penelitian kuantitatif adalah suatu proses penumbuhan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Jadi penelitian kuantitatif adalah metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan melihat hubungan antar variabel. Variabel diukur sehingga ditemukan data yang berupa angka-angka untuk kemudian dianalisis dengan rumus statistik. Adapun jenis-jenis dari penelitian kuantitatif yaitu metode deskriptif, yakni pencarian fakta yang interpretasi yang tepat. Yang kedua itu metode komparatif, yakni metode yang digunakan dalam penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua variabel atau ada berbeda dalam suatu aspek yang diteliti. Yang ketiga yaitu metode korelasi, yakni suatu penelitian yang dilakukan oleh menggambar dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti. Yang keempat yaitu metode survei, yakni satu bentuk teknik penelitian di mana informasi dikumpulkan dari sejumlah sampel berupa orang melalui pertanyaan-pertanyaan. Yang keenam yaitu yang kelima yaitu metode ex post facto, yakni metode yang digunakan dalam penelitian yang meneliti hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi oleh peneliti. Yang keenam yaitu metode true experiment,
di mana digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Yang ketujuh yaitu metode quasi eksperimen, mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Dan yang terakhir yaitu metode subjek tunggal, yakni eksperimen yang dilakukan secara subjek tunggal. Adapun prosedur penelitian kuantitatif yaitu identifikasi permasalahan, studi literatur, pengembangan kerangka konsep atau landasan teori, identifikasi dan definisi variabel, hipotesis dan pertanyaan penelitian, pengembangan desain penelitian, teknik sampling, pengumpulan data dan kuantifikasi data, serta analisis data. Yang ketiga yaitu mixed method atau penelitian campuran. Penelitian campuran merupakan jenis pendekatan atau paradigma penelitian yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu bidang penelitian tertentu. Adapun menurut Sugiono yaitu merupakan metode penelitian dengan kombinasi antara dua metode penelitian kuali dan kuanti dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, variabel, reliable, dan objektif. Adapun jenis penelitian campuran yaitu triangulation design, yaitu untuk mendapatkan data yang berbeda dari topik yang sama untuk memahami masalah penelitian dengan baik. Yang kedua itu design embedded atau digunakan ketika perlu untuk memasukkan data kualitatif dan kuantitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian pada studi kuali dan kuanti yang besar. Dan yang ketiga yaitu explanatory design yang dimulai dengan pengumpulan data dan analisis data, yakni fase pertama diikuti dengan bagian pengumpulan dan analisis data kuanti. Fase kedua yaitu fase kuali dirancang mengikuti hubungan atau hasil kuanti pada fase pertama. Dan yang terakhir yaitu exploratory design, yakni hasil dari penelitian yang pertama yaitu kuali yang dapat membantu mengembangkan atau menginformasi metode kedua yaitu kuanti. Adapun prosedur penelitian campuran yaitu yang pertama itu timing waktu, yakni peneliti harus mempertimbangkan waktu dalam pengumpulan data kuali dan kuanti. Yang kedua itu weighting atau bobot, yakni perlu diprioritaskan karena bobot itu bisa saja seimbang atau bisa berat pada satu metode saja. Yang ketiga yaitu mixing atau pencampuran. Dan yang terakhir yaitu theorizing atau teorisasi, yakni membentuk dan menentukan rumusan masalah yang diajukan, objek penelitian, metode pengumpulan data, serta implikasi-implikasi yang diharapkan dari studi atau penelitian. Yang keempat yaitu penelitian eksperimen. Menurut Sugiono menyatakan bahwa penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Penelitian eksperimen juga merupakan penelitian yang dilakukan secara sengaja oleh peneliti dengan cara memberikan treatment atau perlakuan tertentu terhadap objek penelitian guna membangkitkan suatu kejadian atau keadaan yang akan diteliti bagaimana akibatnya. Adapun jenis-jenis eksperimen yaitu yang pertama eksperimen acak atau randomized eksperimen.
di mana unit eksperimen yaitu berupa orang, binatang, institusi, kelas, dan lain-lain dimasukkan ke dalam kelompok eksperimen atau kelompok kontrol secara acak dengan melemparkan koin atau menggunakan tabel bilangan acak. Yang kedua yaitu eksperimen semu atau biasa dikenal dengan kuasi eksperimen. Penelitian eksperimen yang dimasukkan ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tanpa melalui randomisasi. Dan yang ketiga yaitu eksperimen natural atau murni atau biasa disebut dengan natural eksperimen, yakni eksperimen yang membandingkan antara kondisi yang terjadi secara natural. Dan yang terakhir yaitu desain non-eksperimental, yakni desain paling lemah di dalam menjelaskan deskripsi kausal atau hubungan sebab akibat antar variabel. Adapun prosedur penelitian eksperimen yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu tahap persiapan seperti perancangan eksperimen, studi pustaka hingga pembuatan instrumen penelitian. Dan yang kedua itu pelaksanaan penelitian, yakni terbagi menjadi dua lagi yaitu pre-tek yaitu studi kontrol, dan yang kedua itu post-tek, yakni melakukan suatu hal dengan diberi perlakuan sesuai dengan rancangan. Yang kelima yaitu penelitian tindakan. Menurut Arisunto, penelitian tindakan adalah penelitian tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat atau kelompok sasaran dan hasilnya langsung dapat dikenakan pada masyarakat yang bersangkutan. Penelitian tindakan yaitu ada suatu proses penelitian yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menghendaki adanya perubahan dalam suatu situasi tertentu untuk menguji prosedur. Penelitian tindakan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu jenis pertama yaitu diagnostik, yakni penelitian dilakukan untuk menuntun peneliti ke arah suatu tindakan karena suatu masalah yang terjadi. Yang kedua yaitu penelitian partisipan, yakni penelitian dilakukan dengan keterlibatan langsung peneliti dari awal sampai akhir proses. Yang ketiga yaitu jenis empirik, penelitian yang dilakukan dengan cara merencanakan, mencatat, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan dari luar arena kelas. Dan yang terakhir yaitu jenis penelitian eksperimental, yakni penelitian dilakukan sebagai upaya menerapkan berbagai teknik, metode, atau strategi dalam pembelajaran secara efektif dan efisien. Adapun prosedur penelitian tindakan yaitu yang pertama penetapan fokus masalah, yang kedua perencanaan tindakan, yang ketiga itu pelaksanaan tindakan. Dalam pelaksanaan tindakan terbagi menjadi dirancang penerapan metode tugas dan diskusi dalam pembelajaran, format tugas, kegiatan kelompok, presentasi, dan diskusi pleno, serta jenis data yang dikumpulkan. Dan yang keempat yaitu pengamatan atau observasi dan pengamatan data. Dan yang terakhir yaitu refleksi, yakni tahap ini dimasukkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan kemudian melakukan evaluasi. Adapun yang terakhir yaitu penelitian R&D atau Research and Development, biasa dikenal dengan penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan yaitu sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut LRG, penelitian dan pengembangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan suatu yang efektif untuk digunakan di sekolah dan bukan untuk menguji teori. Penelitian R&D terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengembangan produk berupa media atau alat. Yang kedua itu pengembangan produk berupa kurikulum.
Adapun prosedur penelitian R&D yakni adanya potensi masalah, melakukan studi literatur, desain produk, validasi desain, perbaikan desain, uji coba produk, revisi produk, dan terakhir yaitu uji coba pemakaian. Untuk membuat sebuah penelitian, kita perlu mengetahui beberapa teknik. Salah satunya yaitu teknik pengumpulan data. Berikut penjelasan dari beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu teks, adalah serangkaian pertanyaan baik tertulis maupun lisan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Teks dibagi menjadi beberapa macam yaitu teks kepribadian, bakat, inteligensi, sikap, proyeksi, minat, dan prestasi. Adapun yang kedua yaitu angket atau biasa dikenal dengan kuesioner, yakni serentetan pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden atau berupa laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Angket dibagi menjadi beberapa, yaitu yang dilihat dari cara menjawab seperti terbuka dan tertutup, dilihat dari jawaban yang diberikan seperti langsung dan tidak langsung, dan dilihat dari bentuknya yaitu pilihan ganda, ujian, checklist, dan rating scale. Dan yang ketiga yaitu wawancara, yakni kegiatan dialog atau tanya jawab yang dilakukan pewawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Interview atau wawancara digunakan untuk menilai seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, dan sikap terhadap sesuatu. Wawancara terdiri dari serangkaian pertanyaan di mana pewawancara tinggal memberi tanda cek pada pilihan yang telah disiapkan. Wawancara terbagi menjadi 3, yakni bebas, terpimpin, dan bebas terpimpin. Dan yang keempat yaitu observasi, yakni pengamatan terhadap suatu objek dengan mengarahkan seluruh alat indera. Observasi dapat dilakukan dengan teks, kuesioner, rekaman gambar dan suara, dan sebagainya. Observasi dilakukan dengan 2 jenis, yaitu observasi non-sistematis yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan. Dan yang kedua yaitu observasi sistematis, dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi, yakni pengumpulan informasi. Peneliti memperhatikan 3 macam sumber, yakni tertulis, tempat, dan kertas atau orang. Dalam pelaksanaan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan rapat, serta catatan harian, dan lain-lain sebagainya. Sekian dari video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.